Tes, tes. Masuk ya suaranya Ibu? Masuk, Bu. Masuk ya? Masuk, Bu. Apa kurang keras? Masuk, Bu. Sudah, Bu. Sudah masuk. Masuk ya? Oke. Baik, silakan open kamera anak-anak. Karena ini perkuliahan ya. Kameranya silakan di open. Nah, baik. Yang lainnya coba silakan di open dulu kameranya sembari menunggu teman yang lain. Oke. Sebentar ya. Ya, mohon maaf ya Nana, tadi barusan Ibu itu benahi mesin cuci di rumah kebetulan bunyi. Ya, baik. Dimulai sekarang ya perkuliahannya. Saya screen dulu. Oke. Sudah kelihatan slide-nya saya? Kelihatan ya? Sudah terlihat, Bu. Kelihatan ya? Oke. Sudah, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar? Masuk, Ibu. Oh ya, Dengar, Bu. baik. Saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Sebelumnya saya tanya dulu ya. Kemarin perkuliahannya sama Bu Karina ya? Iya, Bu. Ya, kira-kira sama Bu Karina sudah dijelaskan mengenai tugas akhirnya seperti apa? Em, sudah, Bu. Buat tiket akhir. Oh, sudah ya? Sudah dijelaskan. Oh, baik. Untuk penjelasannya bisa itu ya, dilihat di MMP bagian akhir lebih detailnya. Itu sudah dijelaskan sama Bu Karina mengenai tugas akhirnya itu yang akan dipresentasikan nantinya setiap kelompok nanti ya tugasnya. Oh iya, baik. Nanti akan masing-masing dari kelompok nanti bisa presentasi dengan saya ataupun dengan Bu Karina dan Bu Diah nanti akan dibagi. Teknisnya nanti akan diberitahu Hamin mungkin menjelang minggu depan ya. Minggu depan sebelum ujian dibagi oleh Bu Karina. Nanti infonya akan menyusul di grup ya. Nanti bisa tanyakan aja sebelum hari Senin mungkin di grup RPB ya. Ya, oke. Oke, kita lanjutin aja materinya. Ini
hari ini akan bahas simulasi proyek rekayasa proses bisnis. Sebelumnya sudah pernah pakai Bizagi ya? Beberapa. Sudah, Bu. Sudah pernah ya. Ini mungkin saya remind aja ya, kalau ada yang sudah memakai Bizagi gitu. Oke, kita remind aja dulu nih materinya supaya kita ingat ya masing-masing eh, tugasnya nanti bentuknya seperti apa. Oke, yang pertama ini ada proses bisnis. Nah, proses bisnis ini berupa koleksi dari aktivitas yang terstruktur pada suatu organisasi yang dimana menghasilkan produk atau layanan untuk kebutuhan internal organisasi ataupun pelanggan. Nah, di sini ada aktivitas. Nah, aktivitas ini terstruktur pada suatu organisasi. Nah, aktivitas ini dilakukan ada aktornya. Aktornya ini atau jabatan menghasilkan suatu produk ataupun layanan yang menghasilkan eh, untuk kebutuhan internal ataupun organisasi pelanggan. Nah, di sini contoh proses bisnisnya itu misalnya ada pengajuan kredit. Nah, pengajuan kredit ini ada 3 aktor, yaitu ada analis kredit, resepsionis, yaitu dan juga pemohon. Nah, di sini aktor-aktor ini melakukan aktivitas dari awal sampai selesai. Nah, di sini ada yang pertama mengisi form pengajuan kredit, ada mengecek form pengajuan kredit setelah mengisi, terus formulirnya apakah lengkap? Jika lengkap, ya akan melakukan analisis kelayakan kredit. Jika tidak, akan mengirimkan informasi penolakan kredit, maka selesai. Gitu. Jika iya, akan ada proses selanjutnya, yaitu layakkah sebuah dokumennya. Jika layak, akan melakukan pencairan kredit hingga ke tahap selesai. Nah, proses bisnis kaitannya dengan standar BPM. Nah, di sini Object Management Group atau OMG menyusun bahasa standar internasional untuk pemodelan proses bisnis. Nah, ini standar de facto digunakan 70%. Artinya 70% perusahaan di dunia itu menggunakan rata-rata BPMN. Nah, menurut Harmon dan Wolf, The State of Business Process Management tahun 2016, nah, mereka membuat BPMN. Nah, menjelaskan BPMN itu apa fungsinya. Nah, BPMN itu notasi grafis standar yang digunakan untuk memodelkan logika dari alur pada proses bisnis. Nah, secara hierarkis dan leveling mengikuti cara kerja otak manusia. Artinya, secara hierarkis itu misalnya dari level 0, kemudian turun lagi ke level 1 hingga ke level 6. Nah, selanjutnya ada pengertian BPMN. Nah, di sini BPMN adalah standar yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis yang menyediakan notasi grafis. Nah, notasi yang disediakan untuk memodelkan aliran proses dan pesan yang mengalir diantar ke partisipan pada aktivitas yang berbeda saat ini sudah sampai di versi 2.0. Nah, notasi grafis sendiri ini artinya itu menggambarkan langkah-langkah di dalam proses bisnis. Seperti itu. Selanjutnya, mengapa BPMN? Nah, BPMN sendiri itu sudah diterima di internasional, memodelkan bisnis tidak hanya di Indonesia saja, tetapi kesepakatan sudah digunakan di hampir semua sistem analis ketika akan menggambarkan sebuah bisnis suatu proses. Nah, BPMN itu digunakan sebagai jembatan, gapnya antara kemampuan bisnis proses dari organisasi tersebut dengan implementasi sistem. Jadi gap itu lumayan ya, lumayan tinggi. Yang satunya bicara keuntungan, misalnya ada visi misi organisasi, yang satunya berpikir masalah teknis implementasi dari sebuah sistem informasi. Nah, di sini ada gap. Gapnya itu apa tuh namanya? Sehingga BPMN itu bisa dianggap jembatannya. Nah, BPMN itu mudah dipahami, tidak harus orang teknis yang memahami BPMN, tetapi orang-orang non-teknis dari sisi bisnis ekonomi mudah memahami BPMN tersebut. Nah, di sini ada business process simulation.
Nah, di mana di sini ada contoh penanganan pasien gawat darurat. Nah, di sini ada aktornya, aktor-aktor siapa saja, ada ambulan motor, ambulan standar, ambulan lengkap, perawat, dan call center. Nah, di sini itu bisnis proses. Nah, itu ada 3 tahap. Kalau yang ini tadi, sebelumnya ini yaitu proses, apa tuh namanya, proses validation. Nah, proses validation itu yang dimana kita melihat mengapa eh, analisis kira-kira proses deadlocknya yang muncul tidak proses ini, apa tuh namanya, tidak proses ini yang sudah kita buat folder apakah benar. Kemudian kita lanjut ke time analysis. Time analysis itu nanti di mana setiap aktivitinya nanti ini, misalnya activity menerima laporan gawat darurat. Nah, itu menentukan SLA masing-masing perusahaan, service level agreement seperti apa. Kemudian kita simulasikan. Simulasikan itu kita ketiga tuh resource. Resource ini analisis, jadi kita bisa melihat apakah itu dalam suatu sumber daya, misalnya resource-nya itu. Sumber daya itu apa over ataupun underutilized research, yaitu apakah cara kerjanya mereka masing-masing sumber daya itu apakah overload. Nah, itu bisa dilakukan di business process simulation. Untuk penjelasannya nanti di slide berikutnya. Nah, ini seperti ini. Ada validasi proses bisnis. Nah, misalnya ini menangani 100 pasien. Dan ternyata sini ya, di sini itu prosesnya call center menerima laporan gawat darurat. Nah, kemudian perawatnya ini mengklasifikasi tingkatnya, tingkat gawat daruratnya. Nah, misalnya tingkat tinggi itu mengintrikan data pasien, kemudian kita mengotorisasi kedatangan pasien. Terus ini ada menjemput pasien dengan 2 dokter. Nah, ini pakai ambulan ya, 2 dokter. Nah, dengan dengan apa tuh namanya perawat, perawat dan paramedis masing-masing 1. Nah, ini satunya ini tingkat sedang mendatangi pasien dengan dokter dan satunya rendah. Nah, di sini eh, cara kerjanya ya ini seperti 296 orang pasien. Nah, ini mengapa 296 pasien? Karena ini gapnya. Gapnya di sini. Cara kerjanya dia harus balik lagi ke call center, terus berulang, terus perawat juga ini semuanya ditangani call center. Akhirnya pekerjaannya menumpuk. Nah, dari sini proses bisnis ini tidak efisien. Nah, apa yang dilakukan? Nah, dilakukan ada tanda ini yaitu perlu sinkronisasi pekerjaan sebelum otorisasi kedatangan yang dilakukan. Nah, di sini validasi proses bisnis. Nah, di sini proses ini terbukti valid dan sebanyak 100 pasien juga tertangani dengan efisien dan efektif di sini daripada yang sebelumnya. Baik, dari analisis waktu, nah misalnya aktivitas menerima laporan gawat darurat. Nah, ini setiap aktivitinya 4 menit. Nah, ini totalnya rata-rata perlu waktu dari keseluruhannya dari aktivitas, yaitu 17,73 menit untuk menangani 1 pasien. Yang selanjutnya ini ada analisis sumber daya manusia. Nah, di sini ada call center. Call center ini jumlahnya ada 2 orang. Terus yang kedua ada perawat, ada 2 orang. Nah, di sini terlihat cara kerjanya ya. Cara kerjanya over over overutilization artinya cara kerjanya ini ternyata perawat dan paramedis banyak banyak mengambil peran. Sedangkan call center itu berada di tengah ya, 65%. Terus dokter itu dan juga sampai supir ambulans standar, ambulan motor itu berada di under. Nah, untuk apa tuh namanya? Supaya bisa memperingkas waktu, cara kerjanya perawat dan paramedis ini dibutuhkan suatu SDM lagi itu supaya cara apa tuh namanya supaya dengan 2 orang tadi itu bisa menambah
menambah berkurang bebannya dan tidak terjadi overutilization. Nah, ini misalnya setiap penanganannya katakanlah dalam satu aktivitas itu biayanya 2 USD. Nah, total perharinya, biaya per hari, misalnya keseluruhan dari activity itu bisa kalau menerima laporan darurat, nah 200, terus bisa mengantrikan data pasien totalnya semua 48, terus mengklasifikasi gawat darurat rata-rata bisa 100, terus mengotorisasi kedatangan pasien totalnya bisa 48. Seperti itu. Ini dikalikan dengan perharinya jam kerjanya itu menghasilkan biaya 200. Nah, di sini mengapa memakai Bizagi? Nah, ini nanti simulasinya akan menggunakan aplikasi Bizagi ya nanti untuk laporan akhirnya. Nah, Bizagi ini sendiri software untuk memodelkan BPMN yang mudah dipahami, juga cepat dikuasai, dan terbukti efektif dan efisien digunakan di berbagai industri yang menggunakan BPM untuk menggambarkan proses bisnisnya. Artinya ini sudah diuji ya, diuji efektif. Nah, seperti ini peringkat 1 ya, karena mudah menggambarkan proses bisnisnya itu jelas. Nah, bisa sendiri software open source yang bisa didapatkan dengan tanpa membayar lisensi. Bayangkan saja mungkin software lain harus membayar ya. Kalau bisa sendiri bisa ada Anda download di website. Nah, itu Anda bisa apa tuh namanya daftar akun dulu. Nah, itu lisensinya tidak perlu bayar. Nah, terus proses bisnis sendiri itu dibuat dipublikasikan dengan cepat ke dalam berbagai format, yaitu bisa bentuk web, bisa bentuk PDF, misalnya hasil dari apa tuh namanya proses bisnisnya nanti bisa dalam bentuk doc, set point, wiki, dan lain sebagainya. Terus ada di tahun 2019 Garden Magic Quadrant for Intelligent Business Process Management Suite, software terbaik di berbagai survei khususnya untuk software pemodelan bisnis. Nah, di sini kita masuk elemen BPMN. Nah, elemen BPMN sendiri terdiri dari 4. Ya, ini sebelumnya sudah dijelaskan belum sama Budi ya, kira-kira? Halo, suaranya bisa bisa open mic? Kira-kira sudah dijelaskan belum sama Budi ya terkait elemen BPMN? Halo, halo. Suara saya Nah, terdengar? Terdengar tuh. Oh Sudah ya, dijelaskan Ibu. oh sudah ya. Oke, baik. Ini saya jelaskan poin-poinnya saja ya kalau sudah dijelaskan oleh Budi ya. Oke, tahap swimrun sendiri ini mana tuh? ada pool, Ada ada di lane. luar itu. Ya, bisa unmute dulu Mas Ya, coba Raffi. tuh. Ya, baik. Ini swimrun ya, rotasi, pool, dan lane. Nah, swimrun sendiri itu proses pengajuan kreditnya posisinya ada di sini, terus lane-nya ini ada di aktornya ya. Yang pool-nya ini judulnya proses bisnisnya apa. Terus ini connection-nya objek ada sequence flow, message flow, dan association. Nah, contohnya bisa dilihat di sini, sequence flow itu fungsinya untuk konektor menghubungkan antar proses, sedangkan message flow itu beda pool atau proses. Seperti itu. Kalau yang message flow itu konektor, kalau association, mohon maaf, konektor ke artifak. Nah, di sini misalnya menghubungkan dengan subprosesnya. Nah, kemudian di sini ada artefaknya ya. Artefaknya ini berupa data objek, letaknya di sini dokumen surat, terus data store, sistem penentuan kelayanan kredit,
Terus ada annotation di sini. Annotation ini fungsinya untuk penjelasan dari suatu objek yang mengalir. Seperti itu. Terus ini ada grup. Nah, grup ini fungsinya untuk melompokkan apa tuh namanya? Kalau tahapnya ini tuh sama-sama di bagian pengecekan from. Nah, sehingga digrupkan di sini. Terus ada flow object. Nah, flow object ini ada event, activity, dan gateway. Nanti penjelasannya ada di sini, ada event, start, intermediate, sampai end. Nah, startnya di sini, intermediate. Nah, ini berupa apa tuh namanya? Apa tuh namanya? Pesan. Nah, intermediate event itu berada di sini itu kayak kita tahu itu langkahnya eh, berada di luar apa tuh namanya? Eh, Ibaratnya kita menerima pesan seperti itu. Terus ini ada end event. End event itu artinya proses semuanya ini sudah selesai. Nah, ini ada tipe of start event. Nah, ada start event ini tadi, terus message start event, ada timer start event. Nah, message itu dipicu adanya pesan seperti tadi penjelasannya, sedangkan time start event itu dipicu adanya waktu. Misalnya setiap tanggal 1 melakukan menganalisis request kredit besar. Terus ini ada activity, ada task dan sub proses. Nah, task ini artinya yang dilakukan, yang dikerjakan. Nah, sub proses ini ada proses masing-masing, nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, ini ada jenis task, ada user task, ada service task, ada script task, dan ada manual task, dan juga business rule task. Terus dalam subproses ini tadi itu ada leveling. Levelingnya itu ada business process level 0 sampai level 4. Nah, di sini ada jenis subproses, ada reusable, embed, sama adopt. Nah, reusable sendiri itu, nah ini dari subproses ini nanti akan ada langkah-langkah kecil di sini. Nah, langkah-langkah kecil misalnya mencairkan kredit itu perlu menganalisis jumlah pencairan, ada pengiriman permohonan ke board direktor, terus ada menganalisis persetujuan kredit besar jika ia lebih dari 500 juta dan sebagainya. Terus yang jika tidak itu memproses pencairan kredit. Kemudian ada reusable subprocess. Nah, reusable sendiri ini kelihatan embedded subprocess. Nah, kalau yang di sini reusable bisa ditutup, kalau yang di sini kelihatan expand subprocessnya. Nah, di sini embed subprocess ada di sini. Bedanya yang sini lebih detail ya, lebih detail ada prosesnya lagi mencari kredit dan ada aktor-aktornya. Kalau yang di sini tidak ditutup prosesnya. Kalau yang ini tidak ada aktor dan juga tidak ada judul dari proses bisnis. Nah, kemudian ini ada ad hoc atau subproses ini tidak ada prosesnya hanya melakukan sesi wawancara itu kayak mengecek, bisa mengecek latar belakang keluarga, bisa menguji kemampuan verbal, bisa menguji kemampuan akademik, bisa dipilih salah satu. Kalau yang ini urut, nah ini bisa dicek salah satunya. Bisa lompat menguji dulu, bisa lompat mengecek dulu. Nah, ini ada gateway. Gateway ini udah dijelaskan ya sama Bu Dia, nanti bisa dibaca-baca. Nah, ini ada execution gateway. Nah, ini paralel gateway, prosesnya sama. Terus ada inclusive gateway, event-based gateway, dan juga parallel based gateway. Terus ini ada complex gateway. Nah, di sini ada tahap analisis dan desain proses. Kita sebelum melakukan simulasi, kita tentukan dulu nama proses bisnisnya, buatkan dalam bentuk pool. Nah, setelah sudah bikin pool, nah kita tentukan pelaku atau aktor dari proses, gambarkan dalam bentuk lane. Nah, kemudian kita menentukan tugas dan fungsi dari tiap lane dan jadikan activities. Nah, selanjutnya kita buat aliran proses antar activities. Nah, aliran yang dijelaskan sebelumnya.
Kemudian, bila diperlukan, tambahkan pengontrol aliran proses dalam bentuk gateway atau JSON itu tadi. Nah, ini JSON seperti ini, atau flow object lain. Nah, baik kita sekarang simulasi ya. Ya, silakan yang sudah punya aplikasi bisa simulasikan sendiri-sendiri. Gitu. Sebelumnya sudah download aplikasinya? Sudah ya? Iya. Baik, saya simulasikan ya. Kalau begitu. Sudah tampak kira-kira? Sudah, Bu. Sudah tampak? Sudah, Bu. Sudah. Atau masih tampak? Oh, ya ini. Oke, kita simulasikan. Yang ini poolnya ya. Sini pool. Nah, di sini misalnya kita proses apa ini namanya? Sebentar. Sebentar. Tunggu sebentar ya, aplikasinya Ibu sedang error. Oke. Oke, misalnya ini kita ketik ya, proses eh, permintaan nilai lengkap di sini. Ini kita judul proses bisnisnya permintaan cek nilai lengkap. Nah, untuk membuat bisa ngambil di sini poolnya, kita taruh ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan aktornya menggunakan link di sini. Nah, link ini kita masukkan servisnya. Nah, di sini. Terus kita tambahkan ini mahasiswa misalnya. Nah, di sini misalnya mahasiswa, kita mulai start dulu ya. Di sini. Startnya menggunakan ini, start eventnya. Kemudian activity-nya kita taruh di sini. Nah, di sini kita mahasiswanya kita tulis pemohon datang ke lembaga, hanya ke apa tuh namanya, ke TU ibaratnya ya, ke TU dan menuju customer service atau receptionist. Nah,
Terus di sini kita masukkan misalnya pemohon menjelaskan tujuan ya. Menjelaskan tujuannya untuk apa gitu ya kedatangannya. Nah, di sini misalnya resepsionis ya. Resepsionis bagian customer service-nya menerima permintaannya dan melakukan cek nilai. Misalnya si mahasiswanya ingin tahu cek nilainya. Di sini. Nah, kemudian di sini misalnya ada proses cek nilai pun butuh waktu di sini. Nah, di sini perlu kita masukkan jenisnya timer ya. Nah, di sini. Terus kemudian kita masukkan receptionist customer service. Ini bisa digeser juga angkanya. Terus resepsionis. Menunjukkan info nilai lengkap. Nah, kemudian kita kasih flow di sini untuk menunjukkan alirannya ke aktivitas. Ya, ini sudah jadi ya. Nah, untuk kasih timer ini bisa sebentar. Nah, untuk simulasi. Baik, saya balikan dulu. Sebelumnya tugasnya dijelaskan suruh itu kira-kira. Disuruh dikasih timer ataupun biaya. Halo, halo. Suara saya masuk? Masuk dulu. Kurang jelas, Mas. Suaranya masuk, Bu. Oh ya. Ya, sebelumnya itu dijelaskan sama Budia, tugas akhirnya tuh disuruh memakai kos sama waktu juga. Atau Seingat cuman, saya belum sih, Bu. oh belum ya? Ya, Oh, baik. Kalau begitu kita sampai ke
Sini aja dulu ya, sampai ke sini aja. Kalau mau simulasi itu nanti bisa ini simulasi, misalnya pinggiran ya, itu pakai simulasi view di sini. Nah, di sini kita pencet time analysis. Misalnya jadi ya nanti tugasnya ya. Kalau sama Budia ataupun Bu Karina menambahkan waktu, nah di sini bisa di apa tuh namanya, bisa dikerjain. Nah ini misalnya katakanlah mahasiswanya itu ada 5 orang maksimal. Ini kita kosongin karena ini berupa eh, waktu ya. Nah ini tidak perlu. Terus ini waktunya akan diproses di sini karena itu masih awal. Nah, mungkin datang ada waktunya. Nah, ini pasti di aktivitinya. Misalnya aktivitinya katakanlah 10 menit. Nah, kemudian pemohonan penjelasan mungkin dijelaskan 2 menit. Nah, di sini mungkin resepsionis minta permintaan diproses mungkin sekitar katakanlah menerima dokumennya ya 5 menit. Terus waktu tunggunya si resepsionisnya untuk apa tuh memproses. Nah, misalnya katakanlah 10 menit untuk ke sistemnya ya, mencari cek nilainya. Nah, ini terus resepsionis melakukan menunjukkan apa ini namanya tadi? Menunjukkan informasi cek nilainya tadi itu katakanlah 2 menit. Nah, di sini katakanlah menunjukkan info nilai lengkapnya ya. Kelengkapannya misal dijelaskan selama 2 menit. Nah, di sini ada resource-nya. Nah, kalau mau ke resource itu ini misalnya katakanlah sebentar ya. Kemarin ini ini kita tambahkan di sini. Misalnya resource-nya mahasiswa. Kita pakai new mahasiswa. Katakanlah ada 2 ya resource-nya mahasiswa sebagai rule ya di sini. Terus kita tambahkan juga customer service-nya. Nah, ini misalnya katakanlah mahasiswanya 1 yang datang, terus yang melayani misalnya customer service-nya 2. Nah, kita masukkan di sini. Terus ini ada cost-nya kita biarkan 0. Nah, misalnya eh, untuk memproses itu tidak ada biaya ya. Ya. Ini terus ada waiting. Waiting nggak mungkin nunggu karena langsung nyampaikan ke customer-nya. Proses costnya 0, resource-nya kita centangin mahasiswa karena ini bedanya N itu 2. Kalau OR itu salah satu. Misalnya salah satu yang diambil entah mahasiswa atau customer service. Kalau N ini saya ingat itu mereka gabungan perlakuannya itu 2. Kalau OR itu resource-nya dipilih salah satu. Nah, ini kita centang mahasiswa, misalnya yang melakukan, terus ini resource-nya mahasiswa juga, 1 orang, ini tadi belum dicentang ya, mahasiswa 1 orang. Oke, ini cost-nya permohonan tidak ada. Nah, ini yang resepsionis karena pegawai customer service pasti dibayar ya. Nah, katakanlah kita masukkan aja 6. Terus ini prosesnya 6 menit. Terus resource-nya misalnya customer, katakanlah 2 orang di sini. Terus ini proses menunggu 10 menit.
Customer 2 orang. Resource-nya misalnya customer. Oke, oke, kita sebentar, waktunya udah ya. Waktu udah, sudah lengkap semua. Customer resource ini. Oke, setelah kita sudah lengkap time analisis, resource-nya analisis, nah kita rangkan di sini. Klik run, kita klik start. Nah, di sini ada complete, average time waiting, total time, dan juga total time waiting. Nah, di sini bisa melihat hasilnya. Nah, total cost-nya, total unit cost-nya. Oh ya, untuk fixed cost-nya ini masih belum ada ya, belum ditulis, belum dimasukkan juga. Nanti kalau misalnya mau dimasukkan, bisa. Biaya tetapnya seperti apa. Terus ada satunya itu kalau nggak salah, activity cost-nya. Nah, ini bisa dilihat ya, 5 ini apa ya, waktunya, eh, 5 ini misalnya katakanlah mahasiswa yang melakukan misalnya 5. Nah, katakanlah 5 ini eh, kita layani ya, kita layani per menitnya misalnya 18 menit, terus dikalikan jadi rata-ratanya 28. Begitu sebaliknya sampai ke sini. Sini nih rata-rata waktunya. Nah, baik. Simulasinya. Oh ya, ada yang tanya ini processing time-nya dapat dari mana, Bu? Processing time. Eh, Halo, Mas Gariza, bisa open mic? Processing time yang mana ya? Permisi Bu, izin menjawab. Maksudnya processing time itu kan pada setiap bagiannya ya Bu, itu setiap aktivitasnya kan nanti ada waktunya. Misalnya seperti apa ya, mungkin pelanggan datang ke kasir. Nah itu nanti pemilihan pesanan itu berapa menit gitu Bu. Kalau yang saya paham seperti itu sih Bu, yang processing time. Nah itu kalau untuk tugas akhir itu berdasarkan kita nyari langsung atau perkiraan saja itu Bu. Itu sih yang saya bingungkan Bu. Oh ya, kalau proses sistem itu diperkirakan saja, Mas. Perkiraannya, misalnya, ya kalau mahasiswa sendiri nunggunya rata-rata berapa gitu. Kalau kan kadang kan tergantung itu ya, studi kasusnya di lapangan, Mas. Misalnya di lapangan itu ada kendala apa-apa gitu. Nah, itu diperkirakan saja, Mas. Berarti kami tidak perlu ini ya, Bu, tidak perlu melakukan riset lebih mendalam terkait waktunya berapa. Misalnya pada waktu ke sana dihitung misalnya setiap satu pelanggan kira-kira berapa. Jadi nggak perlu gitu ya, Bu, cuma berdasarkan estimasi kasar saja gitu ya, Bu. Iya, estimasinya aja. Diperkirakan ya katakanlah eh, misalnya prosesnya di tempat waktu tunggu lah. Waktu tunggu misalnya nunggu antrian misalnya 10 menit. Nah, itu perkiraannya saja. Karena tergantung situasi juga, Mas, di lapangannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kami perkirakan kayak gitu berarti hampir bisa dipastikan nanti proses akhir dari redesign proses bisnisnya akan lebih cepat ya, Bu, daripada yang as is ya, Bu. Daripada as is. Eh, Kalau gitu nyesuaikan aja, Mas. Menyesuaikan dengan kondisinya. Seperti itu. As is. Lebih lebih cepatnya biasanya dilihat dari ini tadi, rata-ratanya. Kalau saat gunakan. Seperti itu, Mas. Berdasarkan Ya, baik, data-datanya Bu. yang diinputin. Gimana, Mas Gariza? Ya baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Sangat menjawab sekali Bu, terima kasih.
Oh ya, baik. Sebentar ya. Ya, baik. Di sini ada yang bertanya lagi, mungkin seputar simulasi. Untuk presentasinya nanti di plotting ya sama Bu Karina. Jadi silakan menunggu apa tuh namanya? Menunggu dulu. Ini kelompoknya sudah dibagi ya sebelumnya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ikut Sudah ya. ikut Oh ya, berarti kelompok sudah. yang PTS kemarin. Oh, plotting kemarin ya. Oh ya, berarti Ikut sudah ya, di. sudah. Oke. Berarti udah dibagi ya. Oke, silakan dikerjakan laporannya. Dan juga ditambahin hasil simulasinya ya. Atau apa tuh namanya? Bukan hasil sih. Ya, hasil gambarnya tadi itu. Jika jika nanti misalnya nggak pakai waktu ataupun biaya, nanti bisa gambar aja, cukup nanti di laporan. Ini saya masih koordinasi dulu. Nanti jika pakai waktu dan biaya, nanti bisa ditirukan cara saya tadi. Nah, baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Apa sudah ngantuk ini ya, malam-malam? Permisi Bu, saya izin bertanya. Iya, Baik, sebelumnya mohon maaf ini saya off cam gara-gara wifi di rumah, wifi di kos saya lagi gangguan Ibu. oh ya, mati lampu Mbak. Enggak, wifi-nya ini Bu sering trouble. Oh ya, nggak apa-apa Mbak. Ini Bu mau tanya, kalau misalkan metode yang digunakan itu kualitatif, untuk SIS dan tubinya itu bagaimana ya Bu? Soalnya kan kalau kualitatif itu sendiri kan menggunakan data dan wawancara, gak ada perhitungan. Nah itu gimana ya Bu untuk SIS dan tubinya? Apakah tetap dilakukan perhitungan atau bagaimana ya? Mengenai sebelumnya yang ngampu itu Bu Karina ya, yang kualitatif materinya, ya Mbak Feby. Sempat dimasukin sama Bu Karina ya. Iya Ibu sempat. Oh ya, bisa tanyakan ke Bu Karina ya, karena saya kebetulan bacanya yang kuanti Mbak datanya. Mungkin bisa koordinasi dengan Bu Karina melalui WA-nya ya. Mohon maaf nggak bisa menjawab ya Mbak, karena saya arahnya ke kuanti kemarin data-datanya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Eh, oke, ada yang bertanya lagi? Sudah ya? Oke, tetap semangat ya mengerjakan tugas akhirnya. Eh, jangan lupa tugasnya dikerjakan semaksimal mungkin karena nanti akan ada ujian lisan ya. Ya, seperti itu. Mungkin kalau kurang ada yang kurang atau ada yang ingin ditanyakan lagi nanti bisa japri saya ya lebih lengkapnya. Ya, baik. Saya akhiri dulu. Terima kasih ya sudah bergabung kuliah pada hari ini. Jangan lupa absen. Yang belum absen mungkin sering itu ya WA saya kalau nggak salah mata kuliah apa gitu. Mungkin yang belum absen bisa silakan absen daring ya. Karena ini udah lewat ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum absen bisa jadi saya lagi. Oke. Baik, saya akhirin dulu ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Saya live dulu ya. Baik, Bu. Iya Oke Bu. Bu.